Udah pada makan siang? Atau masih pengen ngemil? Oke, sekarang mau camilan yang manis atau yang gurih? Atau mau dua-duanya? Nggak masalah, nih kita kasih dua-duanya. Untuk camilan manis ada watermelon cake. Sedangkan untuk tim gurih ada chicken char siu. Sebelum sikat habis, kita review dulu dua-duanya ya. Mulai dari chicken char siu. Camilan ini adalah salah satu makanan khas negeri Cina. Char siu sendiri diambil dari bahasa Cina yang artinya dibakar atau dipanggang dengan garpu. Jadi, char siu sebenarnya metode memasak tradisional Cina yang awalnya digunakan untuk memasak daging babi. Char siu sendiri merupakan salah satu hidangan wajib saat kumpul keluarga. Biasanya, makanan ini dihidangkan bersama roti, mie, atau nasi. Tapi seiring berjalannya waktu, ada juga inovasi char siu yang menggunakan daging ayam. Udah gitu, dimasukin ke dalam adonan pastry. Bikinnya mudah kok. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana. Hanya saja ada satu bahan yang wajib selalu ada untuk membuat char siu. Yes, bumbu merah ini guys. Bumbu merah ini merupakan salah satu bumbu rahasia yang terbuat dari rempah-rempah dan angkak. Jadi, fungsinya bukan hanya untuk menambah rasa dan aroma, tapi juga memberikan warna merah pekat pada daging ayam. Oh iya, kamu tahu angkak nggak sih? Angkak adalah beras putih yang mengalami proses fermentasi oleh jamur Monascus purpureus. Jamur inilah yang membuat warna beras berubah menjadi merah kecoklatan. Angkak banyak mengandung serat, karbohidrat, protein, dan zat lovastatin yang dapat menurunkan kolesterol serta menjaga kesehatan jantung. Nggak cuma itu guys, angkak juga biasa digunakan sebagai obat demam berdarah. Karena angkak dipercaya dapat menaikkan trombosit yang biasa dialami penderita DBD. Selain daging ayam, untuk membuat chicken char siu juga ada tambahan kuning telur asin dan kejunya. Kebayang dong, dalam satu gigitan, kamu bisa dapat potongan daging ayam dengan bumbu yang khas berpadu dengan gurihnya kuning telur asin dan keju. And then, sekarang kita bahas camilan buat tim manis. Here it is, watermelon cake. Nggak cuma punya rasa manis, tapi juga menyegarkan karena terbuat dari buah semangka murni. Anyway, buah semangka berasal dari tanaman merambat yang awalnya tumbuh di wilayah gurun Afrika bagian selatan. Buah berwarna merah ini terkenal memiliki kadar air sebanyak 92%. Kamu tahu nggak sih kenapa semangka bisa mengandung banyak air? Karena buah semangka memiliki sel-sel khusus yang menyimpan banyak air selama pertumbuhannya. Just info ya guys, proses pertumbuhan buah semangka juga sangat bergantung oleh cahaya matahari dan air. Makanya, kandungan air yang masuk kemudian disimpan dalam sel-sel kecil yang dinamakan sel gelembung. Tapi guys, kalau pada buah semangka yang belum matang, tidak mengandung banyak nutrisi. Jadi, kamu harus pintar-pintar milih buah semangka ya. Tipsnya gampang kok. Pertama, kamu perhatiin kulitnya. Kalau masih ada bercak putih, itu tanda semangka belum matang. Semangka yang matang akan terlihat bercak kuning, bahkan bisa oranye di bagian kulitnya. Selanjutnya, kamu bisa pukul-pukul semangka. Kalau suaranya tidak agak mendem, berarti kualitasnya bagus dan mengandung banyak air, sehingga dapat dipastikan semangkanya udah matang. Kemudian, kamu bisa cek dari tangkainya. Tangkai buah semangka yang sudah kering menandakan semangka yang kamu pilih sudah matang. Namun jika tangkainya berwarna hijau, bisa dipastikan semangkanya terlalu cepat dipetik dan belum matang. Selain itu, kamu juga bisa memilih buah semangka yang manis dengan mengenali semangka jantan dan betina. Semangka jantan berbentuk lebih besar dan memanjang, dengan kandungan air yang lebih banyak.
Sedangkan semangka betina bentuknya lebih bulat dan memiliki rasa yang lebih manis. Tapi kalau udah masuk musim hujan, biasanya rasa buah cenderung jadi kurang manis. Kamu tahu nggak sih kenapa rasa buah jadi kurang manis saat musim hujan? Pada saat musim panas, intensitas cahaya matahari sangat tinggi, sehingga tanaman banyak menghasilkan glukosa dari proses fotosintesis. Nah, karena curah hujan sedikit, maka serapan air pada tanaman juga nggak banyak. Ibaratnya, gula yang terlarut dalam satu gelas tentu akan lebih manis dibanding gula yang terlarut dalam satu ember. Cukup semongko yo, guys! Oh iya, kalau mau bahas khasiat semongko, nggak akan cukup durasinya deh. Mulai dari bijinya. Menurut beberapa penelitian, air rebusan biji semangka bisa mengendalikan diabetes, melindungi kesehatan jantung, menjaga kekuatan rambut, bahkan sampai menyehatkan kulit. Kalau buahnya sih udah nggak perlu ditanya ya, pasti kamu udah pada hatam sama yang namanya khasiat buah semangka. Bahkan, lapisan kulit yang masih nempel di buahnya aja punya banyak kegunaan. Di antaranya, menangkal radikal bebas, menurunkan tekanan darah tinggi, sampai membersihkan ginjal. Oh iya, prakarya kita belum tuntas nih guys. Selain potongan semangka, ada juga roti kering dan krim yang totally manis. Biar lengkap ya manisnya. Ada manis dari semangka yang campur seger-seger, ada juga yang dari krimnya. So, kamu pilih yang mana nih? Pilih yang gurih atau pilih yang manis?